Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Muhammad Firdiansani dalam segmen Berita Populer Tribun Bali hari ini pada Kamis 8 Oktober 2020. Berikut berita populer Tribun Bali yang mungkin kamu lewatkan. Berita pertama, perekonomian bias memburuk bila protes UU Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan dengan aksi mogok. Aksi protes UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan mogok kerja dipandang dapat memperburuk perekonomian. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian pada Rabu 7 Oktober 2020 mengatakan aksi mogok tersebut dilakukan di tengah pandemi COVID-19 saat perekonomian Indonesia tumbuh negatif. Ia juga berharap semua pihak mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan perekonomian sehingga menjadi normal kembali. Menurut Doni, demonstrasi bisa memunculkan kerumunan yang dapat menjadi medium penularan COVID-19. Demonstrasi bisa menjadi klaster penularan COVID-19. Ia pun menyarankan sebaiknya para buruh menyampaikan protesnya secara konstitusional dengan menggugat UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Senin 5 Oktober 2020. Wakil Ketua DPR, Aziz Samsudin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat. Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Aktas dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal. Berita kedua, 8 orang pelanggar protokol kesehatan terjaring di Denpasar. Satpol PP Kota Denpasar bersama tim Justisi menggelar sidak protokol kesehatan pada Rabu 7 Oktober 2020 malam. Kegiatan ini dilakukan di kawasan titik nol Kota Denpasar dan beberapa pengelola usaha coffee shop di Jalan Durian, Jalan Kaliasem, dan Jalan Arjuna. Kasatpol PP Kota Denpasar, Idewa Gede Anom Sayoga mengatakan dalam operasi ini terjaring 8 orang pelanggar. 6 orang dikenakan denda sementara 2 orang dibina. Setelah melakukan sidak protokol kesehatan di fasilitas umum, tempat wisata dan beberapa ruas jalan, Satpol PP Denpasar juga menyasar tempat usaha. Salah satu tempat yang disasar yakni coffee shop. Hal ini dikarenakan banyak anak muda yang nongkrong di coffee shop saat malam tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Salah satunya adalah jaga jarak. Menurutnya fenomena saat ini adalah anak-anak muda nongkrong tanpa menjaga jarak. Adapun sanksinya sesuai Pergub atau Perwali yakni denda Rp1 juta. Jika melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya, izin usaha tersebut ditinjau hingga bisa dilakukan penutupan jika terus-menerus melakukan pelanggaran. Beberapa tempat usaha masih ada yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, khususnya jaga jarak. Masih banyak pengunjung yang duduk dengan jarak berdekatan dan saat antri juga bergelombol. Ia khawatir jika protokol kesehatan ini tidak diindahkan malah akan membuat klaster baru penularan COVID-19. Sidak dan denda yang dikenakan bukan bertujuan untuk memberatkan masyarakat, namun mengajak masyarakat untuk tertib dan sadar. Berita ketiga, warga Denpasar Timur kesulitan air akibat pipa PDAM bocor. Pipa milik Perumda Tirta Suaka Dharma atau PDAM Kota Denpasar di Jalan WR Supratman bocor terkena alat berat saat perbaikan proyek drainase oleh PUPR Pusat. Hal tersebut membuat warga di wilayah Denpasar Timur, khususnya daerah Kesiman, kesulitan air. Mereka harus antre mendapatkan air kiriman mobil tangki dari PDAM Denpasar. Warga Jalan Gemitir, Iwayan Sri mengeluhkan air PDAM tidak mengalir sehingga kegiatan usaha dan rumah tangganya terhambat. Padahal dia tidak pernah terlambat membayar rekening air setiap bulan. Warga lainnya, Miase juga mengeluhkan kondisi yang sama. Ia ikut antre untuk mendapatkan air tangki kiriman PDAM. Ia mengatakan setiap hari sejak 4 hari lalu selalu mandi dengan air galon.
Sementara itu, Kasubag Humas Perumda Tirta Suaka Dharma Kota Denpasar, Iketut Jombang Suhendra mengatakan gangguan ini terjadi sejak 4 hari sebelumnya. Pipa bocor tersebut sudah diperbaiki pada Selasa malam. Akan tetapi pada Rabu pagi ada pipa yang kembali kena garuk alat berat. Perbaikan masih terus dilakukan hingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Perbaikan masih terus dilakukan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pihaknya mengerahkan mobil tangki. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.